Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Project PR Akademi Manajemen Bisnis Kendari dengan saya Neneng Steningsih selaku pemateri pertama dan juga rekan-rekan saya yaitu Rian Hidayat, Wahyu Rekza Pratama, Sofyan dan juga Wulandari Ramadhani. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil Project Public Relations yang telah kami lakukan di Akademi Manajemen Bisnis atau AMB Kendari. Presentasi akan dilakukan oleh masing-masing anggota secara bergantian sesuai dengan pembagian materi yang ada. Pada kesempatan ini, saya, Neneng Steningsih dengan NIM C1D1240080 akan menyampaikan materi pertama yang membahas mengenai gambaran umum organisasi. Akademi Manajemen Bisnis Kendari merupakan perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada bidang manajemen dan juga bisnis. Pendidikan vokasi di AMB ini lebih berfokus dan mengutamakan pembelajaran berbasis praktik sehingga mahasiswa dapat lebih memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Selain itu, Akademi Manajemen Bisnis juga menyediakan kelas reguler dan juga kelas non-reguler sehingga dapat mendukung mahasiswa yang ingin bekerja sambil kuliah. Hal ini membuktikan bahwa kampus berupaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih fleksibel bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu membahas mengenai visi dan misi dari Akademi Manajemen Bisnis Kendari. Visi dari AMB Kendari yaitu menjadi kampus vokasi di bidang bisnis dan manajemen yang dapat mencetak tenaga ahli, inovatif, siap kerja, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Akademi Manajemen Bisnis menjalankan beberapa misi, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pendidikan berbasis praktikum, yang kedua pengembangan kurikulum mengikuti kebutuhan industri, yang ketiga memperluas kerjasama dengan mitra, dan yang keempat yaitu mengasah soft skill mahasiswa dan juga jiwa kewirausahaannya. Kemudian ada pun target utama dari Akademi Manajemen Bisnis ini, yang pertama yaitu lulusan SMK dan SMA sederajat, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang terakhir yaitu karyawan swasta seperti karyawan Alfamart dan juga Alfamidi. Perkenalkan, saya Rian Hidayat akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, pada bagian ini kami menganalisis branding Akademi Manajemen Bisnis atau AMB Kendari. Branding sebuah perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari logonya, tetapi juga dari identitas visual yang membedakannya dengan instansi lain. Dari hasil analisis, logo AMB Kendari menggambarkan identitas sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang bisnis dan manajemen. Di dalam logo terdapat beberapa simbol seperti buku yang terbuka yang melambangkan ilmu pengetahuan, obor sebagai simbol semangat mencari ilmu, bintang menggambarkan prestasi, serta padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan. Dari sisi warna, biru dipilih karena memberikan kesan profesional, terpercaya, dan stabil, sedangkan warna putih melambangkan keterbukaan dan integritas. Identitas visual tersebut juga diterapkan secara konsisten pada website, media sosial, poster, dan atribut kampus sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui AMB Kendari. Setelah melihat identitas visual kampus, berikutnya kami menganalisis nilai-nilai yang ingin dibangun serta identitas organisasi AMB Kendari. Brand value. AMB Kendari berfokus pada pembelajaran berbasis teori dan praktik, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang siap diterapkan di dunia kerja. Selain itu, kampus juga memberikan fleksibilitas melalui kelas reguler dan non-reguler, sehingga dapat menjangkau mahasiswa yang sudah bekerja. Kemudian corporate identity. AMB Kendari dibangun melalui berbagai unsur seperti logo, warna identitas, alma mater, media komunikasi, serta peran tim promosi kampus. Semua elemen tersebut saling mendukung dalam membangun identitas dan memperkuat pengenalan masyarakat terhadap AMB Kendari. Selanjutnya kami membahas corporate image atau citra AMB Kendari di mata masyarakat. Berdasarkan hasil analisis,
Citra kampus dibangun melalui sistem pembelajaran Diploma 4 atau D4 yang lebih banyak menekankan praktik dibandingkan teori. Hal ini membuat lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, adanya kelas reguler dan non-reguler menunjukkan bahwa AMB Kendari memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, termasuk bagi mereka yang sudah bekerja. Citra positif kampus juga diperkuat melalui kegiatan promosi, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta kualitas pembelajaran yang ditawarkan. Dengan demikian, AMB Kendari berupaya membangun kepercayaan masyarakat sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan profesional dan siap kerja. Kemudian membahas mengenai analisis media public relations. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, AMB Kendari sudah memanfaatkan 4 media sebagai sarana komunikasi terhadap publik, yaitu yang pertama seperti website, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Lalu dari hasil analisis yang sudah kami lakukan, ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Di kelebihan yaitu yang pertama, pihak kampus sudah memanfaatkan 4 media untuk sebagai sarana mempromosikan dan mengkomunikasikan terhadap publik bahwa ada eksistensi dari kampus ini. Yang kedua, pihak kampus telah mengatakan bahwa mereka telah memiliki tim promosi yang mana mereka mempromosikan setiap minggu, mengusahakan untuk mengupload video promosi kampus. Sementara itu, ada pula kelemahannya. Yang pertama yaitu konten yang diberikan masih minim, sehingga engagement dan view itu masih rendah. Kemudian branding yang dibuat itu masih belum cukup kuat. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan saya Wahyu Reksa Pratama yang akan menjelaskan bagian perencanaan strategi media public relation. Pada bagian ini membahas mengenai tujuan komunikasi dalam strategi public relation Akademi Manajemen Bisnis Kendari. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama strategi komunikasi adalah meningkatkan minat masyarakat untuk memilih AMB Kendari sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Selain itu, strategi ini juga bertujuan meningkatkan jumlah mahasiswa baru, mendukung pengembangan kampus ke jenjang yang lebih tinggi, serta berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Slide selanjutnya ada pesan utama atau key message. Pesan utama yang diangkat oleh AMB Kendari adalah kuliah praktis, siap kerja, siap bersaing. Pesan ini menekankan bahwa proses pembelajaran di AMB Kendari lebih berorientasi pada praktik sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu bersaing setelah lulus. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, AMB Kendari memanfaatkan beberapa platform media, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain media sosial, kampus juga melakukan sosialisasi secara langsung ke berbagai SMA dan SMK yang ada di Kota Kendari dan luar Kota Kendari. Kombinasi media digital dan tatap muka ini dilakukan agar informasi dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Kemudian di slide selanjutnya ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh AMB Kendari berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai media promosi utama. Konten yang diunggah meliputi profil kampus, program studi, fasilitas, kegiatan mahasiswa, serta informasi penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, AMB Kendari juga melakukan sosialisasi secara langsung ke berbagai SMA dan SMK yang ada di Kota Kendari untuk memperkenalkan kampus kepada calon mahasiswa. Sebagai pelengkap, kampus menyediakan layanan informasi dan konsultasi mengenai proses pendaftaran, sehingga calon mahasiswa maupun orang tua dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Strategi konten promosi disusun selama 4 minggu. Pada minggu pertama, fokus konten adalah profil kampus dan fasilitas. Minggu kedua membahas program studi, prospek kerja, serta testimoni mahasiswa selama belajar di AMB Kendari. Minggu ketiga menampilkan kegiatan mahasiswa sekaligus melaksanakan sosialisasi ke SMA dan SMK. Kemudian pada minggu keempat, konten difokuskan pada informasi pendaftaran, ajakan untuk mendaftar atau call to action, serta kunjungan lanjutan ke sekolah-sekolah, disertai pelayanan konsultasi bagi calon mahasiswa.
Baik, perkenalkan nama saya Sofyan dan kali ini saya akan menjelaskan bagian produksi konten PR. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana strategi media PR yang akan kita laksanakan, tibalah kita pada pembahasan produksi konten PR yang dimana ini adalah pengaplikasian langsung atau sebagaimana kita akan menjalankan strategi media PR yang akan kita lakukan. Adapun yang pertama di bagian ini adalah pesan utama institusi. Akademi Manajemen Kendari menyampaikan pesan utamanya yaitu kuliah praktis, siap kerja, dan siap bersaing. Kemudian pesan utama ini akan disampaikan melalui berbagai macam konten dan platform di sosial media dan media resmi. Adapun produksi konten PR kami, yang pertama adalah edukasi melalui video, Reels. Kami di sini menyediakan dua naskah. Yang pertama adalah naskah D4, itu sama dengan S1, dan naskah yang kedua adalah prospek karir. Kenapa kami memilih naskah 1? Alasannya karena AMB Kendari hanya menyediakan jurusan yang tingkatnya itu D4, di mana D4 itu sebenarnya setara dengan S1, hanya saja pendekatan cara belajarnya itu berbeda. Itu yang ingin kami unggulkan dari AMB Kendari. Kemudian naskah yang kedua kami pilih karena prospek karir di AMB Kendari itu cukup baik karena AMB telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan sehingga lulusannya bisa dapat langsung bekerja setelah lulus dari AMB Kendari. Adapun konten PR kami yang kedua itu adalah informasi visual melalui feed dan poster. Feed pertama ini menyertakan keunggulan kampus karena memang itu yang sedang kami naikkan. Kemudian feed yang kedua itu adalah visi misi. Tujuannya adalah agar masyarakat atau audiens itu tahu arah dari AMB Kendari ini mau kemana dan bagaimana langkah-langkah konkret mereka dalam mewujudkan visi mereka. Kemudian adapun poster yang kami gunakan ini adalah poster yang berisi penerimaan mahasiswa baru AMB Kendari. Kenapa? Karena kebetulan saat ini AMB Kendari sedang membuka penerimaan mahasiswa baru di kampusnya. Kami mengupgrade di bagian penggunaan konsistensi warna mereka. Kemudian kami juga mengupgrade di bagian bagaimana mereka tipografinya dalam membuat konten-konten PR. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tertarik untuk melihat poster dan juga feed IG yang diposting oleh AMB Kendari. Adapun konten PR kami selanjutnya adalah press release. Press release di sini berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi bagi AMB Kendari untuk menyampaikan informasi penting ke ruang publik. Kenapa melalui press release? Karena press release ini atau siaran pers akan dikirimkan oleh media massa yang dimana dengan menggunakan media massa itu bisa memperluas jangkauan audiens dari AMB Kendari, seperti itu. Kemudian konten PR selanjutnya adalah artikel berita. Artikel berita ini merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki kredibilitas paling tinggi mengenai berbagai aktivitas, program, dan arah pengembangan institusi. Mengapa artikel berita ini diperlukan? Alasannya adalah karena artikel berita merupakan sumber informasi yang dimana pihak dari AMB Kendari atau pihak marketingnya atau pihak yang mengelola artikel berita ini bisa mengontrol informasi yang akan mereka berikan untuk mungkin mencondongkan hanya keunggulannya saja seperti itu untuk agar masyarakat bisa tertarik kepada AMB Kendari. Baik, itu tadi pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya saya Wulandari Ramadhani Batsmith yang akan lanjut untuk membahas tentang evaluasi yang dilakukan pada Akademi Manajemen Bisnis Kendari. Nah, evaluasi yang kami lakukan itu ada di website, Instagram, Facebook, TikTok, dan sosialisasi ke sekolah. Nah, website sebagai pusat informasi namun pembaruan konten belum konsisten. Sementara Instagram dan TikTok telah digunakan, namun jumlah konten dan interaksi masih rendah. Nah, sebaliknya Facebook memiliki keterlibatan audiens yang lebih baik, terutama dari orang tua dan masyarakat. Berikutnya metode evaluasi yaitu ada 3. Yang pertama itu output, misalnya seperti jumlah dan konsistensi konten, artikel, video, serta kegiatan promosi. Nah, yang kedua itu ada outtake, yaitu pemahaman, respons, dan keterlibatan audiens terhadap pesan. Yang ketiga, outcome, yaitu peningkatan citra kampus, minat, kunjungan website, dan jumlah pendaftar.
Nah, key performance indicator yang digunakan yaitu meliputi peningkatan pengunjung website, jangkauan dan engagement media sosial, pertumbuhan followers, sentimen publik, dan konvensi ke halaman pendaftaran serta peningkatan jumlah mahasiswa baru. Nah, rekomendasi untuk strategi komunikasi terpadu yaitu pertama, menyusun strategi PR berbasis riset audiens. Yang kedua, meningkatkan konsistensi publikasi media sosial melalui konten kalender. Yang ketiga, mengoptimalkan website dengan pembaruan informasi secara rutin. Yang keempat, memproduksi konten yang lebih variatif, menarik, dan sesuai karakteristik. Meningkatkan komunikasi dua arah melalui live webinar, question and asking, atau polling dan respon yang cepat. Nah, yang keenam yaitu memanfaatkan data analitik, Google Analytics, Instagram Insight, Facebook Insight, TikTok Analytics sebagai dasar evaluasi. Nah, dan yang ketujuh yaitu memperkuat reputasi digital melalui publik prestasi mahasiswa, alumni, dan industri kerjasama. Yang 8 yaitu melakukan evaluasi berkala berdasarkan KPI untuk menyempurnakan strategi komunikasi. Nah, itu saja dari saya yang dapat saya paparkan tentang materi evaluasi dan rekomendasi untuk strategi komunikasi terpadu.